Episode 3. Pertemuan. Agnes menggeliatkan tubuhnya dan mengerjapkan matanya. Wanita itu terbangun dan menguap perlahan. Saat ini Agnes sudah berada di dalam pesawat menuju ke kota kelahirannya. Sepertinya dia tertidur beberapa saat yang lalu. Tentu saja dia merasa begitu lelah. Rencananya dia hanya akan bertemu ayahnya untuk melepas rindu. Sudah 3 bulan dia memang tidak pulang. Jadi sepertinya mengambil cuti di perusahaannya sendiri tidak masalah, bukan? Sebentar lagi pesawat akan mendarat di bandara. Agnes melepaskan handset di telinganya dan memandang ke arah jendela dengan tersenyum. Agnes adalah keturunan Indonesia dan Inggris. Papanya asli orang Inggris dan mamanya asli orang Indonesia. Wajah cantiknya perpaduan antara Eropa dan Asia. Rambutnya panjang berwarna coklat, hidungnya mancung dan bibirnya yang seksi bisa membuat kaum Adam yang melihatnya ingin mencicipinya. Matanya berwarna hazel bening, dengan alis yang tebal menawan dengan bentuk yang sudah tertata rapi dari sananya. Tubuhnya proporsional tinggi, berisi dan seksi. Siapapun yang melihat wanita secantik Agnes pasti langsung tertarik padanya. Sedangkan di sisi lain, Martin melihat jam di pergelangan tangannya. Pria itu terlihat gelisah karena wanita yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya sebentar lagi akan mendarat. Tapi saat ini Martin tidak bisa meninggalkan ruang rapat. Pria itu mengambil ponsel di sakunya dan mengirim pesan mengatakan dia akan sedikit terlambat kepada Agnes. Tapi Martin berharap dia bisa tepat waktu untuk bisa ke bandara menjemput wanita pujaannya. Rapat masih berjalan alot. Dua kubu saling bertentangan dan tidak ada yang mau mengalah. Martin sebagai CEO di perusahaan itu tentu saja harus ikut andil dalam memecahkan segala masalah. Aku tidak bisa konsentrasi jika terus memikirkan Agnes. Tapi aku sudah hampir terlambat ke bandara. Martin terlihat tidak fokus dan pada meetingnya. Dia terus saja menunggu kebebasannya agar bisa cepat menjemput sang pujaan hati yang berkedok teman. Sedangkan di bandara, Vincent terlihat keluar dari dalam mobilnya dengan memakai kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya itu. Vincent berjalan dengan begitu gagahnya. Pesona putra dari Romeo dan Cassandra itu tidak bisa dibantah lagi. CEO PT Hiri itu memang luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Vincent Masahiro Judith? Di dunia bisnis, kemampuan pria 27 tahun itu tidak perlu ditanyakan lagi. Sepertinya kecakapan seorang Vincent menurut dari otak cerdas Mommy dan Dedinya. Banyak para wanita seperti artis terkenal atau anak dari para pejabat dan pebisnis hebat yang ingin bisa dekat dan naik ke ranjangnya. Tapi tidak ada yang bisa mendekatinya semudah Sonia. Hanya Sonia yang bisa meruntuhkan manusia tembok itu. Namun dalam 2 minggu ini, dia dekat dengan Carolina, sahabat mendiang Sonia. Carolina bisa membuat kesedihan Vincent mereda setelah kehilangan Sonia. Tapi sebenarnya Vincent masih belum sepenuhnya bisa melupakan Sonia. Dia itu hanya menjadikan Carolina sebagai teman di saat kesedihan melanda. Masih dengan gaya coolnya, Vincent berjalan sambil melihat gambar di layar ponselnya, yaitu foto Agnes Duane. Agnes, ternyata dia cukup cantik, gumam Vincent. Xavier sang asisten telah memberikan foto Agnes sejak kemarin, tapi Vincent memang baru membuka pesan dari asistennya tersebut. Ternyata saat melihat foto Agnes yang cantik itu, ada sedikit rasa kagum yang dirasakan Vincent. Tapi pria itu segera menepis perasaan tersebut. Papaan wanita ini. Baru melihat fotonya saja langsung membuat mataku hampir buta karena kecantikannya. Tapi di balik wajah cantiknya itu, dia adalah wanita yang penuh dengan kebusukan. Seorang pembunuh wanita yang aku cintai. Batin Vincent mengeraskan rahangnya. Setiap mengingat kejadian sebulan yang lalu di mana Sonia ditemukan meninggal karena tabrak lari itu, hati Vincent bagai diremas dan disayat pisau. Rasa sakit kehilangan itu masih terasa sampai saat ini.
Tiba-tiba dari arah depan terlihat seorang wanita yang sangat cantik berjalan sambil menarik koper. Agnes berjalan dengan anggun sambil membawa kopernya yang cukup besar itu. Rencananya dia akan tinggal selama sebulan di kota ini, lalu kembali ke California. Vincent sempat terpaku melihat seorang bidadari yang berjalan ke arahnya. Cantik, gumam Vincent tanpa sadar. Katanya dia tidak bisa terpesona dengan wanita lain selain Sonia. Tapi lihatlah sekarang, seorang Vincent bisa mengagumi kecantikan Agnes yang memang berbeda dengan wanita lainnya. Wajah oval dan kulit yang kuning langsat, bukan putih pucat ataupun kecoklatan, membuat Agnes begitu enak dipandang. Maaf, saya tidak sengaja, ucap Vincent yang memang sengaja menampakkan dirinya kepada Agnes. Tidak apa-apa, Tuan, jawab Agnes tersenyum. Permisi. Agnes menganggukkan kepalanya tanda hormat. Kemudian wanita cantik itu berlalu dari hadapan Vincent begitu saja. Tentu saja hal itu membuat Vincent membuka lebar mulutnya sampai menganga. Apa-apaan dia? Kenapa tidak menatapku sama sekali? Ini baru kali ini ada wanita yang tidak tertarik padaku. Tunggu Nona, apakah Anda Agnes Dwayne? Seru Vincent. Agnes menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Vincent karena mendengar pria itu menyebutkan namanya. Iya, saya Agnes Dwayne. Apa Anda mengenal saya? Baguslah. Nama aku Vincent dan aku di sini akan menjemputmu, Nona. Ucap Vincent memperkenalkan dirinya. Agnes mengerutkan dahinya. Apakah dia orang suruhan Aaron? Batin Agnes. Tuan Jonathan yang menyuruhku ke sini untuk menjemputmu. Ucap Vincent membaca apa yang di pikiran Agnes. Agnes hanya mengangguk. Mungkin memang papanya menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Baiklah Vincent. Apakah kamu asisten papaku? Tanya Agnes berjalan mendalui Vincent. Sialan, wanita ini menganggapku seorang asisten. Hei, apakah dia tidak melihat penampilanku yang super tampan ini? Batin Vincent mencerit. Hahaha. Apakah kamu tidak mengenalku, Nona? Aku adalah putra Tuan Romeo Judith. Vincent tergelak. Apakah Agnes tidak mengenal pria berpengaruh seperti Vincent? Mungkin hanya wanita itu yang tidak tahu. Apakah kamu Vincent Masahiro Judith? Tanya Agnes menoleh ke arah Vincent yang saat ini sudah berjalan di sampingnya. Vincent ikut menoleh dan tersenyum. Ternyata wanita itu mengenal namanya saja. Berarti wajahnya masih belum familiar untuk Agnes. Betul sekali, Nona Agnes. Jawab Vincent menatap wajah cantik wanita itu. Aneh, Agnes mengalihkan pandangannya saat ditatap seperti itulah Vincent. Entah kenapa dia malah merasa pria di sampingnya itu begitu aneh. Kenapa Papa bisa menyuruh orang besar sepertimu, Tuan Vincent? Kamu adalah CEO PT Hero. Apakah ada sesuatu? Tanya Agnes yang merasa agak aneh dengan kemunculan Vincent. Tentu saja ada sesuatu, Non Agnes. Karena aku adalah calon suamimu. Jawab Vincent masih menatap Agnes. Ada rasa benci terhadap wanita cantik di hadapannya saat ini kalau mengingat semua perbuatan yang telah Agnes lakukan terhadap Sonia. Agnes sedikit tercengang kalau mendengarkan ucapan Vincent. Apakah pria ini sedang berusaha melucu? Hahaha. Jangan bercanda, Tuan CEO. Kenapa Anda mengatakan lelucon seperti itu? Aku masih laku tanpa ada jodoh. Ucap Agnes meledak Vincent. Tapi sayangnya aku tidak bercanda, Agnes. Aku telah melamarmu. Bagaimana? Aku akan memberikanmu kesempatan untuk berpikir. Ucap Vincent tersenyum tipis. Bersambung.